Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 kelas 6C PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo akan menjelaskan tentang model pembelajaran web. Sebelumnya kita akan memperkenalkan anggota dari kelompok kita terlebih dahulu. Karena ada semboyan tak kenal maka tak sayang. Nah, anggota yang pertama yaitu Perkenalkan, nama saya Febrianti Arum Puspitasari, NIM 18280097 dari kelas 6C. Anggota yang kedua yaitu Perkenalkan, nama saya Laviola Safrianingsih, NIM 1801801111 dari kelas 6C PGSD. Dan anggota yang ketiga yaitu adalah saya sendiri, Sela Fitri Wahyuni, NIM 1821801107. Nah, di sini kita akan belajar tentang model web. Tapi sebelumnya kita harus mempelajari definisi dari model web. Apa sih model web itu? Nah, kita akan belajar tentang yang pertama, pengertian dari model web terlebih dahulu. Yang kedua, kita akan belajar karakteristik dari model web. Yang ketiga, kita akan belajar tentang kelebihan. Dan yang keempat, kita akan belajar juga tentang kekurangan model web. Dan yang kelima, akan ada simulasi model pembelajaran web. Nah, untuk itu, mari kita belajar tentang definisi pembelajaran web. Yang pertama, apa sih pengertian dari pembelajaran web? Nah, menurut Furqati tahun 1991, model web merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai dasar pembelajaran. Model pembelajaran ini memadukan multidisiplin ilmu atau berbagai mata pelajaran yang diikat oleh satu tema. Jadi, tema yang diambil itu ditetapkan oleh siswa dengan guru atau guru dengan sesama guru. Setelah tema ditetapkan, akan ada sub-tema yang akan dipelajari. Jadi, tema yang dipilih harus memiliki cakupan yang luas dan memberikan bekal bagi siswa untuk belajar lebih lanjut. Model pembelajaran web melibatkan siswa dalam pengalaman langsung dalam pembelajarannya. Jadi, siswa memiliki pengalaman langsung yang akan diserap oleh siswa. Jadi, siswa lebih belajar bermakna. Nah, model dari pembelajaran web atau yang disebut juga dengan jaring laba-laba ini menggunakan pendekatan terpadu atau yang disebut juga dengan pembelajaran tematik. Lalu karakteristik apa aja sih yang ada di model web? Nah, karakteristik yang ada di model web yaitu yang pertama, model ini menekankan siswa sebagai subjek pembelajaran, yang artinya guru hanya berperan sebagai fasilitator yang memudahkan siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Jadi, guru hanya sebagai fasilitas saja dan yang melaksanakan adalah siswa dalam pembelajarannya. Yang kedua, memberikan siswa sebagai pengalaman langsung, sehingga siswa dapat memiliki dasar-dasar dalam pemahaman untuk nantinya akan belajar ke ilmu yang lebih abstrak. Jadi siswa akan belajar ke konkret terlebih dahulu lalu ke abstrak. Yang ketiga, pemisahan pembelajaran tidak begitu terlihat karena di pembelajaran ini siswa tidak difokuskan pada mata pelajaran, tetapi siswa difokuskan pada tema-tema yang dipelajari yang diambil dari kehidupan di sekitar siswa. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, di mana menyajikan konsep-konsep berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini membantu siswa dalam pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bersifat fleksibel, di mana guru dapat memasukkan berbagai mata pelajaran dengan dikaitkan di kehidupan yang ada di siswa dan juga kehidupan yang ada di sekolah. Yang keenam yaitu menggunakan prinsip belajar sambil bermain. Adapun kelebihan dari model web yaitu apa saja sih? Nah, kelebihan dari model web
Yang pertama adalah faktor motivasi yang dihasilkan dari penyelesaian minat yang diminati. Jadi, siswa akan lebih meminati pembelajaran karena tema tersebut adalah tema-tema yang diminati oleh siswa. Yang kedua, yaitu model web sendiri akan relatif lebih mudah untuk guru-guru yang belum memiliki pengalaman belajar. Yang ketiga, yaitu model ini memudahkan perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke semua bidang isi pembelajaran. Yang keempat, yaitu memberikan kemudahan bagi siswa dalam melihat kegiatan-kegiatan yang saling terikat. Dan yang kelima, siswa dapat dengan mudah melihat bagaimana ide yang berbeda dan juga kegiatan yang berbeda saling berhubungan. Nah, ada kelebihan, pastinya juga ada kekurangan. Model web ini memiliki beberapa kekurangan. Yuk, kita belajar tentang kekurangan dari model web tersebut. Nah, model web ini memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, kesulitan yang paling serius dalam model web yaitu adalah penentuan dari tema. Karena tema yang harus diambil adalah tema yang tidak hanya memberikan ilmu yang dangkal, tetapi juga cangkupan yang luas dan juga pembelajaran yang berkelanjutan. Tema ini benar-benar harus diselektif. Jadi, kekurangan yang pertama adalah kesulitan dalam pemilihan tema. Lalu ada kekurangan yang kedua, yaitu adalah guru akan lebih memfokuskan pada kegiatan dalam proses pembelajarannya dibandingkan pengembangan konsep. Nah, sebelum ke simulasi pembelajaran, kita akan belajar tentang bagaimana sih langkah-langkah dari pembelajaran model web. Nah, yang pertama yaitu guru akan menyiapkan tema utama dan juga subtema yang dipilih dari beberapa standar kompetensi lintas mata pelajaran atau bidang studi. Yang kedua, mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang atau mata pelajaran melalui tema dan juga subtema. Yang ketiga, guru menjelaskan tema-tema yang berkaitan hingga materinya lebih luas. Yang keempat, guru memilih konsep kegiatan atau informasi yang dapat mendorong belajar siswa. Contoh dari penerapan model web sendiri adalah seperti ini. Tema besarnya yaitu adalah lingkungan dan di bawahnya ada mata pelajaran, misalnya ada IPA. Nah, IPA sendiri diambil subtema yaitu mengenal berbagai bentuk energi dan juga manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena siswa diajarkan tentang cara-cara bentuk energi dan juga manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya energi cahaya yang kita manfaatkan untuk belajar. Yang kedua, ada matematika di mana subtema yang diambil adalah mengenal bangun datar. Siswa diajarkan tentang bentuk-bentuk bangun datar, misalnya ada ban sepeda yaitu berbentuk lingkaran. Yang ketiga, ada mata pelajaran PKN di mana subtema yang diambil adalah tegang rasa dan juga disiplin. Siswa diajarkan tentang bagaimana cara manusia bersikap dan juga bertingkah laku sebagai makhluk sosial, seperti sikap tegang rasa dan juga bekerja sama dengan orang lain. Dan yang keempat yaitu adalah bahasa Indonesia, di mana subtema yang diambil adalah membuat ringkasan, di mana siswa menceritakan dengan kata-kata sendiri tentang bentuk-bentuk energi dan bangun datar yang dijumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah simulasi dari pembelajaran model web. Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah semua yang ada di ruangan kelas ini dalam keadaan sehat dan ceria. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa terlebih dahulu. Intan, bisa bantu Ibu untuk memimpin doa?
Amin. Terima kasih Intan. Ada yang ingat hari ini itu hari apa? Betul sekali Intan. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 17 Mei 2021. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Wah, semuanya hadir ya hari ini. Ibu doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Siapa di sini yang semalam sudah belajar? Sudah semua? Alhamdulillah, itu berarti kalian siap untuk belajar hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Nah, Ibu mau bertanya kepada anak-anak semuanya. Apakah kalian sudah pernah melihat ayam bertelur? Atau di antara kalian ada yang memelihara ayam, terus kalian pernah lihat nih ayam bertelur? Ada yang sudah pernah melihat? Belum semuanya. Tapi kalau telur ayam, Ibu pastikan kalian pasti sudah pernah melihat. Atau salah satu di antara kalian ada yang suka banget nih makan telur ayam. Ada kan? Ya, ada. Nah, ayam itu adalah makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur. Pertumbuhan ayam ini dimulai dari telur ayam. Kalian tahu telur ayam bentuknya seperti itu. Kemudian telur ayam ini nantinya akan menetas. Nah, setelah menetas akan keluar anak ayam yang kecil-kecil itu. Anak ayam yang diberikan makan, diberikan minum, nantinya dia akan bertumbuh, akan lebih besar, bertumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, kemudian ayam betina dewasa ini nantinya akan bertelur lagi. Dari bertelur, dia akan menetas lagi menjadi anak ayam. Menjadi anak ayam, dia akan tumbuh nih menjadi ayam dewasa. Begitupun seterusnya. Kemudian tidak hanya ayam nih, hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang kita akan mempelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhinya. Nah, sekarang coba keluarkan buku tematik kalian. Lalu kalian buka halaman 98. Sudah semuanya? Sudah. Kita lihat pada bagian ayo mengamati. Nah, di situ kan ada gambar. Ada telur, ada ayam kecil, ada ayam besar. Nah, itu tuh adalah gambar pertumbuhan ayam. Seperti yang Ibu tadi sudah sedikit jelaskan bahwa ayam itu tumbuh dari telur ayam. Telur ayam yang dirami, kemudian dia nanti akan menetas. Setelah menetas, akan keluar anak ayam. Anak ayam ini nantinya diberikan makan, diberikan minum, yang akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, sekarang kalian membaca secara bergantian setiap satu kalimat. Jadi nanti Intan membaca satu kalimat, Anto membaca satu kalimat. Ya, sudah paham? Ya. Mari kita mulai membaca dari kanan depan, dari Ica. Ya, coba dibacakan ya. Ya, terima kasih kepada anak-anak yang sudah membacakan. Di sini
kita akan belajar lagi. Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok. Nah, karena di sini ini ada 15 siswa, berarti Ibu akan membaginya menjadi 3 kelompok. Ibu akan membagi sesuai urutan absen, ya. Sekarang sudah terbentuk 3 kelompok, kalian sudah bersama kelompok kalian masing-masing. Nantinya kalian akan mendiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Setelah ini Ibu akan menampilkan video. Nah, kalian perhatikan baik-baik apa yang ada di video ini. Baik, kalian sudah melihat video yang Ibu tampilkan barusan. Nah, sekarang kalian harus menyimpulkan bahwa apa perbedaan dan kesamaan yang ada di dalam video peternakan ayam dewasa dan juga anak ayam. Sudah paham atau belum? Sudah paham? Iya, mau bertanya apa? Ya, jadi kalian nantinya membicarakan bersama kelompok kalian masing-masing. Apakah perbedaannya itu, terus apakah kesamaannya, terus nanti kalian disimpulkan bersama-sama. Seperti itu. Terima kasih kalian sudah mau berdiskusi dengan baik bersama kelompok kalian masing-masing. Sekarang kita akan beralih kepada bagian ayo menulis. Nah, tadi kan kita sudah membaca tentang pertumbuhan ayam yang sudah kalian baca secara bergantian tadi. Pada bacaan tersebut itu terdapat ciri-ciri ayam. Salah satunya itu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, Ibu meminta kalian untuk menuliskan apakah hewan atau contoh hewan yang mempunyai ciri-ciri yang mirip seperti ayam. Ya, tadi kalian sudah membacanya. Ciri-ciri ayam apa aja? Berkembang biak dengan cara bertelur, mempunyai bulu, berkaki 2, dan memiliki paruh. Sekarang coba kalian tulis ya, apa aja sih hewan-hewan yang mempunyai ciri-ciri yang mirip seperti ayam? Ibu tunggu ya. Kalian sudah menuliskan apa yang Ibu perintahkan barusan? Sudah? Ibu akan sedikit memberikan contoh yang lain nih. Jadi, contoh hewan yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam itu ada bebek, ada burung, dan ada angsa. Semua ini adalah hewan-hewan yang termasuk dalam kelompok unggas. Selanjutnya, Ibu akan bertanya lagi, bagaimana perkembangan pada ayam berdasarkan gambar yang tadi sudah kalian amati. Tadi kan sudah ada gambar ayam tuh. Coba kalian tuliskan kembali, apa saja sih tahapan-tahapan dalam perkembangan ayam? Ternyata ayam itu tidak tumbuh begitu saja loh anak-anak. Ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam. Faktor apa saja sih? Nah, jadi ada faktor makanan, minuman, suhu udara. Lah, suhu udara ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan ayam karena ayam itu tidak tahan hidup di cuaca yang dingin. Apalagi daerah tersebut sering hujan. Nah,
Kalau kalian main ke kandang ayam, itu pasti melihat ada lampu-lampu yang digantung. Lampu itu berguna untuk menghangatkan suhu udara yang ada di dalam kandang agar tetap hangat, sehingga ayam-ayam ini akan bertahan hidup. Seperti itu pertumbuhan ayam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Laviola. Oke, Febrianti Arum, terima kasih. Baik, anak-anak, di sini Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah memelihara ayam atau pernah melihat perkembangan dari ayam? Nah, jika sudah, coba ceritakan pengalaman kalian ya. Siapa yang ingin bercerita? Sinta, silahkan Sinta bercerita. Ya, bagus sekali Sinta. Ayam memiliki ciri-ciri yaitu memiliki paruh, terus memiliki kaki 2, kemudian berkembang biak dengan cara bertelur. Iya, bertelur. Nah, kemudian perkembangan ayam sendiri bermula dari telur. Kemudian telur menetas menjadi anak ayam. Setelah itu menjadi ayam dewasa. Ya, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak, berarti kalian sudah paham semua ya. Jika tidak ada yang ingin bertanya, sekarang coba kalian amati gambar dekoratif hewan yang ada pada buku kalian ya. Nah, setelah itu kita akan menggambar dekoratif dengan tema ayam dan induk ayam. Sebelum memulai menggambar, alangkah baiknya kita berlatih terlebih dahulu mengenai garis lengkung, garis vertikal, garis horizontal dengan cara menebalkan gambar garis yang ada di buku kalian ya. Nah, setelah itu kita berlatih menggambar induk dan anak ayam. Untuk menggambar induk ayam sendiri, pertama kalian membuat lingkaran. Kemudian yang kedua, kalian tambahkan leher ayam. Setelah itu, tambahkan kepala ayam. Langkah selanjutnya yaitu tambahkan jengger, kaki, dan sayap ayam. Langkah selanjutnya yaitu kalian tinggal menambahkan mata, mulut, menambahkan ekor, dan menghiasnya. Sedangkan untuk gambar anak ayam sendiri yaitu kalian bisa mencontoh seperti gambar yang ada pada buku kalian ya. Langkah selanjutnya, kalian mewarnai gambar hasil karya kalian sekreasi mungkin. Baik anak-anak, sebelumnya kalian sudah pernah belajar mengenai penyelesaian soal-soal perkalian. Nah, perkalian sendiri merupakan penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Nah, contoh soalnya yaitu kita akan membahas mengenai Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur masing-masing 10 butir. Setelah 21 hari, telur menetas menjadi anak ayam. Udin kemudian menyimpan anaknya pada 2 kandang yang berbeda. Lalu, berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Jadi, caranya karena
Udin memiliki 2 ayam betina dan 2 ayam jantan dan mereka masing-masing bertelur 10 butir, maka caranya yaitu kita tambahkan 10, setiap pasang ayam bertelur 10 ditambahkan dengan 10, jadinya anak ayam yang dimiliki Udin yaitu 20. Jika ditulis dalam bentuk perkalian, maka 2 kali 10 sama dengan 20. Ya, benar. Jika Udin memiliki 3 kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam, maka coba kalian hitung. Berapa, ayo? Nah, berarti 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. Benar sekali, Sinta. Nah, jika ditulis dalam perkalian bagaimana, Siva? Iya, benar. 3 kali 12 sama dengan 36. Nah, cara lain menyelesaikan soal seperti berikut yaitu 12 sama dengan 10 ditambah 2. Lalu kalikan masing-masing bilangan dengan bilangan 3. Lalu jumlahkan hasilnya, yaitu 3 dikali 10 sama dengan 30. Kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian dijumlahkan 30 ditambah 6 sama dengan 36. Sekarang kita berlatih mengenai soal perkalian 4 kali 15 sama dengan, nah, kita hitung sama-sama ya. 15 sama dengan 10 ditambah 5. Nah, kalikan masing-masing bilangan dengan angka 4, lalu jumlahkan hasilnya. 4 kali 10 sama dengan 40. Kemudian 4 dikali 5 sama dengan 20. 40 ditambah 20 sama dengan berapa, Nisa? 60. Benar sekali. Dalam perkalian 2 bilangan berlaku sifat pertukaran. Misalnya, 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. 3 dikalikan 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi 2 dikalikan 3 sama dengan 3 kali 2. Hal ini berlaku dengan sifat pertukaran. Contoh lainnya yaitu 5 dikalikan 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 20. Sedangkan 4 dikalikan 5 sama dengan yaitu 5 dikalikan 5 dikalikan 5 dikalikan 5 sama dengan 20. Jadi 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. Hal ini berlaku sifat pertukaran. Contoh lainnya yaitu untuk menyelesaikan soal dengan bilangan yang besar. Nah, perhatikan contoh berikut ya. 2 dikalikan 210 sama dengan, nah, kita hitung sama-sama ya. Sifat pertukaran perkalian 2 dikalikan 210 sama dengan 210 dikalikan 2. 210 kali 2 sama dengan 210 sama dengan 200 ditambah 10 ditambah 0. Nah, kalikan masing-masing bilangan dengan angka 2. 2 kali 200 sama dengan 400. Kemudian 2 kalikan 10 sama dengan 20. Kemudian 2 dikalikan 0 sama dengan 0. Nah, lalu kita jumlahkan hasilnya.
400 ditambah 20 kemudian ditambah 0 sama dengan 420. Nah, cara lainnya yaitu 210 dikalikan 2 sama dengan yang pertama 2 kalikan 0 sama dengan 0. Yang berikutnya yaitu 2 kalikan 1 sama dengan 2. Selanjutnya 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Nah, hasilnya yaitu 420. Nah, selanjutnya kita latihan soal, yaitu ada 3 soal. Yang pertama 4 kali 110, kemudian 3 kalikan 330, kemudian 4 kalikan 220. Nah, kalian hitung ya. Setelah itu kita bahas bersama-sama. Sudah selesai? Ya, silakan. Ani, 4 kali 110 hasilnya berapa? Ya, benar, 440. Tepuk tangan buat Ani. Nah, selanjutnya soal nomor 2, 3 kalikan 330 sama dengan, siapa yang mau menjawab? Joni. Nah, Joni berapa? 990. Benar sekali, Joni. Ya, soal terakhir, 4 kali 220 hasilnya berapa? 880. Benar sekali, kalian hebat. Nah, sekarang kita simpulkan dari hasil pembelajaran tadi ya. Coba ada yang ingin menyimpulkan? Cinta? Ya, silahkan Cinta. Ya, kita sudah belajar tentang pertumbuhan ayam, ciri-ciri ayam, kemudian menggambar dekoratif, dan perkalian. Nah, jadi ayam sendiri berkembang biak dengan cara bertelur, memiliki ciri-ciri yaitu memiliki paruh, memiliki bulu, memiliki 2 kaki, berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, pertumbuhan ayam bermula dari telur yang kemudian menetas menjadi anak ayam, dan anak ayam bertumbuh lagi menjadi ayam dewasa. Kita juga sudah belajar mengenai hewan yang memiliki kesamaan dengan ayam. Di antaranya yaitu apa saja? Bebek, kemudian burung. Nah, semua itu termasuk ke dalam kelompok unggas. Lalu, kita sudah belajar mengenai gambar dekoratif. Kalian bisa menggambar dengan cara berlatih terlebih dahulu ya. Nah, berlatih menebalkan garis lengkung, garis vertikal, horizontal, dan lain sebagainya. Kemudian kita sudah belajar tentang perkalian. Perkalian sendiri merupakan penjumlahan yang berulang dengan bilangan yang sama. Setelah itu kita sudah belajar tentang perkalian 2 bilangan. Itu berlaku sifat pertukaran. Baik, anak-anak, ada yang ingin menambahkan informasi atau ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan Nisa, ingin bertanya apa? Ya, Nisa bertanya bahwa bagaimana cara merawat ayam. Nah, cara memelihara ayam yang baik dan benar yaitu pertama, kita harus rajin memberi makan dan minum 2 kali sehari. Kemudian kandang ayam harus dibersihkan beberapa hari sekali.
Seperti biasanya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, persatuan, dan toleransi, kita nyanyikan lagu daerah bersama-sama ya. Kita nyanyikan lagu daerah Gundul dari Jawa Tengah, yaitu Gundul Gujul Pacul. Ya, terima kasih. Sebelum mengakhiri pelajaran, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan hingga kita bisa belajar pada pagi hari ini tanpa halangan suatu apapun. Jika ibu ada salah-salah kata, ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi simulasi pembelajaran model web. Nah, selesai sudah rangkaian kita tentang model web. Kita sudah belajar tentang definisi dari model web, dan yang kedua ada simulasi pembelajaran dari model web. Semoga video ini dapat bermanfaat. Banyak sekali kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.